Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Hajriah dengan NIM 2104046223 dari kelas TPA 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang urut, ruh, dan akal serta tujuan hidup manusia, yang mana video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tasawuf Kebahagiaan yang diampu oleh Bapak Syariful Anam MSI. Baik, materi yang pertama adalah pengertian urut, ruh, dan akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi jasad ibni Adam mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa salahal sairul badan. Al-wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik, dan karenanya seluruh aktivitas badan pun menjadi baik. Ingatlah, segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa yang menjadi patokan manusia adalah hatinya. Hati bagaikan pemimpin yang ditaati oleh tubuh. Berikut penjelasan mengenai hati, roh, dan akal. Pertama, makna kata hati memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu daging berbentuk lentur yang terdapat di sebelah kiri dada manusia, dan di dalamnya terdapat rongga berisi darah hitam. Daging dalam bentuk seperti ini terdapat pada hewan dan manusia yang sudah meninggal dunia. Yang kedua yaitu benda yang sangat halus yang didominasi oleh sifat rohani atau spiritual. Seluruh anggota tubuh mempunyai hubungan dengan hati ini. Benda yang sangat halus inilah yang mampu mengenali Allah dan menjangkau semua yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran serta angan-angan. Dari hati ini, hakikat manusia dinilai oleh Allah. Seandainya yang dimaksud dengan kata qalb dalam konteks ini adalah jantung, berarti ia dimiliki pula oleh setiap manusia. Adapun gambaran hubungan yang bisa dijelaskan di sini adalah bahwa hati itu seperti raja dan daging lain yang terdapat pada tubuh, bagaikan istana atau sebuah kerajaan yang dipimpinnya. Kemudian makna kata roh yang juga memiliki dua makna. Yang pertama roh alami, yaitu sejenis kabut yang sumbernya adalah darah hitam yang berada di rongga jantung, sejenis daging yang berbentuk lentur. Daging ini tersambung ke seluruh tubuh melalui urat-urat pada seluruh bagiannya. Perumpamaannya seperti lampu yang menerangi setiap sudut rumah, dan roh inilah yang oleh para dokter disebut dengan nyawa. Kemudian yang kedua, bisikan rohani yang merupakan hakikat makna hati. Roh dan hati mempunyai persamaan dengan arti bisikan, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam kisah surah Al-Isra ayat 85 yang menjelaskan bahwa roh ini termasuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu makna kata akal. Akal secara garis besar memiliki dua makna, yaitu yang pertama mengetahui hakikat segala sesuatu. Kemudian yang kedua, orang alim yang ilmunya menjadi sifat dirinya. Makna inilah yang dimaksud dengan bisikan rohani. Sebab tidak mungkin mengartikan akal dengan makna yang pertama. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah akal. Kemudian Allah berfirman kepadanya, datanglah, maka ia pun datang. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah, maka ia pun pergi. Dengan kata lain, menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan hati, roh, dan akal dalam hadis serta ayat-ayat Al-Quran merupakan bisikan rohani. Sebagaimana Sahal At-Tastari pernah mengatakan, hati adalah tahta dan dada adalah kursinya. Ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hati oleh Sahal At-Tastari adalah sesuatu atau esensi di balik daging yang dinamakan sebagai sanubari. Kemudian materi yang kedua adalah tujuan dan fungsi hidup manusia. Pertama, tujuan penciptaan manusia. Menurut Al-Ghazali, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Sedangkan tujuan akhirnya ialah tercapainya kebahagiaan akhirat yang puncaknya dekat dengan Allah dengan cara bertemu dan melihat Allah yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang menyeluruh yang tidak pernah diketahui oleh manusia ketika di dunia. Kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan akhir hidup manusia menurut Al-Ghazali mempunyai 4 ciri, yaitu kekal tanpa akhir, gembira tanpa duka cita, pengetahuan tanpa kebodohan, dan kaya tanpa kemiskinan, serta kesempurnaan tanpa kekurangan dan kemuliaan tanpa kehinaan. Konsep Al-Ghazali tentang tujuan hidup manusia yang memfokuskan kepada kebahagiaan akhirat bukan berarti ia menolak adanya kebahagiaan dunia. Menurutnya, kebahagiaan dunia itu ada, yaitu terletak pada kemuliaan, kehormatan, kedudukan, kekuasaan, terhindar dari duka cita dan kesusahan, serta memperoleh kesenangan yang terus-menerus. Namun, kebahagiaan dunia ini bersifat majazi atau sementara, sedangkan kebahagiaan akhirat itu bersifat hakiki. Adapun tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai berikut.
Yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk menyembah penciptanya. Pada kisah surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Khalifah adalah pengganti Allah yang mengatur urusannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Selain itu, khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia. Pada kisah surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan bahwa Allah akan menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pengukuhan manusia sebagai khalifah ini mencakup khilafah atau kepemimpinan antar sesama serta khilafah terhadap makhluk lainnya di dunia ini. Khilafah antar sesamanya berupa penugasan Allah terhadap beberapa hambanya yang terpilih atau nabi dan rasul untuk menyampaikan syariat atau wahyu kepada manusia. Sedangkan khilafah manusia terhadap makhluk yang lainnya berupa pengendaliannya terhadap alam secara umum, baik di darat, laut, maupun di udara, serta mencakup bagaimana pengendaliannya terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, atau barang-barang tambang yang tersimpan di dalam bumi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah manusia diciptakan untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah untuk mengemban amanahnya selama hidup di bumi ini. Pada kisah surah Al-Ahzab ayat 72, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia tidaklah menciptakan langit dan bumi di mana keduanya memiliki fisik yang besar serta kekuatan terpendam untuk mampu mengemban beban taklif, yaitu berupa perintah, larangan, serta kearifan dalam menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Kenyataannya adalah bahwa Allah memberikan beban itu semua kepada manusia, yaitu untuk menerima dan menjalankannya dengan segala kekurangan yang ia miliki. Allah membebankan taklif kepada manusia agar ia mampu mematahkan semua bentuk kekerasan atau kekejaman, meminimalisir pengaruhnya, serta menahan hawa nafsu agar manusia terhindar dari perbuatan dan kejadian yang membawa kehancuran. Kemudian materi selanjutnya adalah fungsi manusia diciptakan. Manusia mempunyai peran ideal yang harus dijalankan, yakni memakmurkan bumi, mendiami, memelihara, dan mengembangkannya demi kemaslahatan hidup mereka sendiri, bukan melakukan kerusakan di dalamnya. Fungsi manusia di dunia ini ada dua, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Hakikat kehambaan kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Konsekuensi manusia sebagai hamba Allah adalah ia harus senantiasa beribadah hanya kepadanya, dan Allah lah yang disembah, dan hanya kepada Allah lah manusia mohon pertolongan. Beribadah kepada Allah merupakan prinsip hidup yang paling hakiki bagi orang Islam, sehingga perilaku sehari-harinya senantiasa mencerminkan pengabdian itu di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Dalam pelaksanaan kewajiban dan amanah, semua manusia dipandang sama berdasarkan bidang dan keahliannya masing-masing. Tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya, kecuali yang paling baik dalam menunaikan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yang lebih banyak manfaatnya bagi kemanusiaan, atau dengan kata lain, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi kekhalifahan manusia di muka bumi adalah membangun, mengolah, dan memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kehidupan seorang muslim akan dipenuhi dengan amaliyah dan kerja keras yang tidak henti. Kerja keras bagi seorang muslim adalah salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.